Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Eko yang kami eh, muliakan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Agak siang Pak ya, jam Nggih. terakhir. Jadi untuk membahas Penjasorkes mungkin ya enggak apa-apa lah ya Pak ya. Nggih. Yang penting hati kita masih semangat dan anak-anak di rumah maupun di pondok masih tetap ingin mempunyai semangat untuk belajar. Ya. Materi selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang bola besar, ya kita langsung lanjut kepada aktivitas atletik, di mana atletik ini merupakan lanjutan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tentang beberapa cabang yang ada di dalamnya. Mungkin saja dulu pernah dipelajari di kelas 7 atau di kelas 8. Dan di sini di kelas 9, anak-anak akan kita membahas atau kita belajar bersama tentang aktivitas atletik dan bela diri. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa cabang atletik dulu. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang aktivitas atletik itu, cabang olahraga atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis olahraga yang meliputi aktivitas, ada yang berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Berbagai macam cabang yang ada di dalam kegiatan atletik ini merupakan bagian dari aktivitas, ada yang berjalan seperti jalan cepat, jalan sehat, dan lain sebagainya. Terus ada berlari, ya berlari jarak pendek, jarak panjang, ya. Ada yang medium, nah itu. Terus ada yang melompat, lompat galah dan lain sebagainya, itu merupakan cabang-cabang dari aktivitas atletik. Jadi atletik ini cabangnya sangat banyak dan sangat beragam. Ya. Terus kata atletik sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yaitu atlon, yang artinya adalah kontes. Ya. Oleh karena itu tidak jarang olahraga atletik ini sering dilombakan, dan cabang olahraga atletik ini pertama kali diperlombakan pada Olimpiade tahun 776 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi sudah ada aktivitas atletik atau olahraga atletik. Ya, perlu kalian ketahui, induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia yaitu PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Dan pada pelajaran kali ini akan kita mempelajari cabang olahraga atletik yaitu jalan cepat dan lari jalan pendek. Selain itu untuk kalian juga akan mempelajari tentang olahraga bela diri dan pencak silat. Selanjutnya, yang pertama materi yang harus kita ulas pada pertemuan kali ini adalah aktivitas pembelajaran ya, atletik melalui jalan cepat. Jalan cepat atau jalan adalah gerak melangkah kaki secara terus-menerus di mana salah satu kaki selalu menumpu di tanah. Dan gerak jalan berbeda dengan lari. Nah ini harus kita pahami Pak ya. Terkait jalan itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Ya, di mana kaki kita selalu melangkah itu adalah yang dinamakan jalan. Nah, namun kali ini ya berbeda dengan lari Pak ya. Kalau lari sama-sama kita melangkah, tapi kalau lari itu biasanya adalah ujung kaki kita yang menepak di atas lantai atau di bumi. Kalau jalan kaki itu seluruh bagian dari kaki kita, kalau yang normal ya, maaf, itu seluruhnya itu menepak di lantai atau di bumi. Lari adalah gerak melangkah kaki secara terus-menerus di mana ada salah satu kedua kaki yang melayang di udara. Ya, perlombaan jalan dalam rangka olahraga atletik disebut dengan jalan cepat. Dan jalan cepat merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik dan resmi diperlombakan dalam kejuaraan-kejuaraan atletik, baik yang internasional maupun nasional. Jadi tingkatnya sudah tidak nasional lagi, tapi sudah tingkat internasional yang dinamakan atletik ini, yang jalan cepat ini. Nah, selanjutnya aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan cepat. Nah, ini
Jalan cepat terdiri dari beberapa kombinasi gerak, yaitu sikap dan gerak start. Gerak berjalan cepat atau langkah kaki, condong badan dan ayunan lengan, serta gerakan melawan aktivitas, melewati garis finish, gerakan melewati garis finish. Start jalan cepat adalah dilakukan dengan sikap berdiri. Sikap start pada jalan cepat adalah sebagai berikut. Berdiri di belakang garis start seperti yang ada pada dalam gambar. Ya. Saat aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki kalian di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang. Jadi yang menjadi kaki tumpuan itu ditekuk dan kaki yang satu menghadap ke belakang dan lurus ke belakang. Nah ini. Terus saat aba-aba siap, mencondongkan badan kalian ke depan. Jadi badannya dicondongkan agak ke depan ketika aba-aba siap. Berat badan bertumpu pada kaki depan, kedua siku ditekuk di samping badan dengan rileks dan pandangan ke depan. Jadi sikunya ditekuk, pandangannya ke depan sehingga badan kita ketika mau melakukan persiapan ini sudah rileks, sudah santai atau sudah dalam kondisi siap. Saat aba-aba ya, segera langkah kaki belakang kalian ke depan bersamaan dengan lengan yang diayun. Jadi kaki yang ada di belakang diayunkan ke depan dan disertai dengan lengan yang diayunkan juga. Jadi ada gaya yang membantu untuk start. Antara kaki dan tangan ada kombinasi gaya. Nah itu perlu kita ketahui kesalahan yang sering terjadi saat jalan cepat antara lain adalah sikap badan terlalu kaku. Ya, jadi jangan sampai kaku. Terus kedua kaki lurus, badan tidak condong ke depan dan kedua tangan lurus di samping badan. Ini yang biasanya menyebabkan agak kaku. Ya. Bisa kalian cermati dalam gambar, bisa terlihat jelas Pak ya? Bisa. Ini ada ilustrasi orang sedang melakukan start. Ya. Ya. Apa? Mau dipraktekkan Pak Zen sambil berdiri? Ya karena ini di studionya agak tertutup ya, nanti Okay. malah Karena penglihatannya terbatas di kameranya. Kameranya juga penampakannya terbatas, ya. Jadi ilustrasinya kita bisa bayangkan sajalah ya, di sini kita angan-angan berimajinasi dengan gambar, Pak ya. Ya, ada di situ ada garis, bisa kursornya, ada garisnya, nah garis depan masih di belakang garis, kaki yang menjadi tumpuan, biasanya antara orang itu berbeda-beda, ada yang kidal, ada yang normal. Yeah. Kalau yang normal, ya itu kaki kiri sebagai tumpuan, ya kaki kiri sebagai tumpuan. Kaki kanan ada di belakang, badannya condong, dengan siku agak ditekuk, matanya lurus ke depan, dan badannya rileks, jangan sampai kaku. Nah ini banyak yang biasanya tanpa pemanasan akhirnya terjadi kejang otot atau kram ya. Selanjutnya, gerakan jalan cepat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat melakukan jalan cepat, yaitu langkah kaki, ya, dan juga condong badan, serta ayunan lengan. Ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan gerakan jalan cepat. Langkah kaki, yang pertama adalah langkah kaki dimulai dengan gerakan mengangkat paha dan kaki diayun ke depan. Ya, pahanya diangkat dan seketika itu kaki diayun ke depan. Yang kedua, kemudian menepak pada tumit terlebih dahulu. Ya, jadi untuk tumitnya ditapakkan, ya, menyentuh tanah bersamaan dengan mengangkat tumit kaki lainnya. Ya. Terus yang ketiga,
ujung kaki tumpu lepas dari tanah, angkat dan ayun paha serta ke depan serta kaki ke depan. Dan begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu di tanah, jadi tidak ada yang melayang. Jadi kombinasi kedua kaki ini ya, terus menepak ke bawah, jangan sampai ini tujuannya diantaranya adalah menjaga keseimbangan. Ya. Di samping itu sebagai pembeda antara lari dengan jalan cepat. cepat, Ya. betul. Kalau melayang itu Berarti lari. ya, betul. Jadi tumitnya itu jangan sampai tidak menepak pada lantai atau pada bumi. Kalau sampai tumitnya itu tidak menepak pada bumi, berarti itu lari. Ya. Nah, pembeda antara. Jadi ketika jalan cepat antara kanan dan kiri harus salah satunya ada yang menapak. Betul. Gitu. Ya, terima kasih Pak Eko. Terus condong badan. Pada saat berjalan cepat, mulai kepala, ya dari paling atas kepala, punggung, dada atau dada, terus pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Nah ini condongan badan ya ke depan, jangan sampai terlalu tegak atau terlalu membungkuk. Ya harus menyeimbangkan kecondongannya, jangan terlalu bungkuk dan jangan terlalu tegak. Terus hal yang diperhatikan selanjutnya adalah ayunan lengan. Nah ini tangan ya, ketika kalian berjalan atau berlari tanpa kita sadari itu ikut beraktivitas. Ya, Ya, betul. tanpa kita sadari karena itu sebuah gerakan alami yang memang terjadi tanpa kita tanpa kita kontrol untuk melakukan tadi. Ya kadang bisa memang ditahan. Kalau kita alami jalan secara normal, kedua tangan ini bisa berjalan atau bergerak dengan sendirinya. Ya. Jadi ketika kaki kiri ke depan, maka yang bergerak adalah tangan Siku. kanan ke depan, Ya, tangan kiri ke belakang. Betul. Terus ayunan tekuk yang pertama adalah tekuk siku kurang lebih 90 derajat. Ya, bisa kalian lihat dalam ilustrasi gambar 90 derajat ini. Okay. Terus ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri, dari perpaduan. Seperti halnya berjalan pada umumnya. Betul. Ya. Kalau kaki kanan kok bersamaan jalan dengan tangan kanan, maka seperti robot. Ya. Seperti robot nanti jadinya. Nah, terus pertimbangan teknis jalan cepat. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ketika kita melakukan perlombaan dalam jalan cepat ini tidak sampai terjadi kecelakaan atau tidak sampai terjadi didiskualifikasi. Hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat, yang pertama kehilangan hubungan kontak dengan tanah, terlepas dari permukaan tanah dan ada yang melayang dan ada saat melayang. 2. Kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang, badannya ke belakang. Nah, ini tidak tepat. Terus, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Ya. Selanjutnya adalah mendorong titik gravitasi menuju jalur zigzag. Nah, ini malahan membuat manuver. Ya, padahal ini kan kalau kita jalan cepat itu lurus ke depan. Ya. Jangan sampai malah membuat manuver ke kanan atau ke kiri atau membuat jalur zigzag. Ya. Atau langkah yang terlalu pendek. Ya. Masa jalan cepat seperti kemanten Pak ya. Anyar. Jangan sampai. Selanjutnya, hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama adalah pelihara lutut tetap lurus pada saat fase atau menumpu. Jadi kakinya
lurus atau lututnya lurus ya pada saat fase menumpu. Jadi kaki yang menjadi tumpuan itu harus dalam kondisi lurus. Selanjutnya adalah perkuatlah otot-otot belakang punggung atau punggung dan otot-otot daerah perut. Jadi perlu dilakukan olahraga secara rutin ya. Terus ketika pelaksanaan tadi ya otot-otot belakang itu dipusatkan atau kekuatannya dipusatkan pada otot-otot belakang atau punggung ya. Selanjutnya tegaklah badan dengan lengan diangkat terlalu tinggi. Ya, jangan sampai lengannya ya, diangkat terlalu tinggi. Itu malah terjadi membuang energi, dua bisa membahayakan yang lain. Karena gerakannya nyontang-nyontang kalau itu Pak ya. Terus gerakan kaki pada di atas garis lurus dan lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Jadi tetap semua bagian dari tubuh kita mulai dari kepala, karena kepala di sini ada mata, fokus tatapan, terus gerakan tangan, punggung, kaki, lutut dan semuanya dilakukan secara serasi sehingga bisa menaati aturan yang ada dalam teknis dalam cepat. Mungkin itu yang materi pelajaran yang kita pelajari bersama pada hari ini. Ya, kita cukupkan Pak ya. Nggih. Saya kembalikan kepada Pak Oke. Eko. Ya, terima kasih.